Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hotman Paris di Hot Room. Heboh, heboh, heboh. Dalam beberapa tahun ini, investasi bodong telah menimbulkan banyak korban. Tapi belakangan ini heboh lagi, robot trading dan binomo yang bisa mengakibatkan kerugian masyarakat. Bahkan ada yang rugi dalam 1 menit 20 miliar. Kenapa masyarakat tergoda? Gaya para influencer, para agen yang berpenampilan kaya, memakai mobil mewah, akhirnya masyarakat tergoda ingin cepat kaya. Persoalannya adalah bagaimana kesiapan aparat hukum kita. Kenapa masyarakat begitu terlena? Inilah Hot Room, investasi bodong bikin jong. Kosong. Lagi-lagi, investasi dan trading bodong menelan banyak korban. Baru-baru ini, ribuan trader mendapat zong karena tipu-tipu dari kegiatan investasi bernama binary option, forex, dan robot trading. Dengan iming-iming mendapat keuntungan fantastis dalam waktu singkat, banyak orang tergoda dan masuk perangkap. Tidak tanggung-tanggung, seorang trader bahkan merugi hingga 20 miliar rupiah. Kalau melihat aktivitas yang dilakukan, mestinya para trader sadar bahwa investasi yang dilakukannya tidak benar. Karena ternyata binary option dan forex tidak ada bedanya dengan judi. Sementara robot trading hanya sekedar kedok dari kegiatan MLM dengan skema Ponzi. Tapi apa daya, adanya sosok influencer yang kerap pamer kekayaan berkat hasil trading menambah rasa percaya dan minat masyarakat untuk ikut-ikutan dalam aktivitas keuangan ilegal ini. Kalau sudah zong begini, trader cuma bisa gigit jari. Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di hadapan kita. Pertama, Bapak Maruna, koordinator korban afiliator binari. Selamat malam, Pak. Yang kedua, Bapak Fuad Jaki, praktisi keuangan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Yang ketiga sebelah kiri, Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenas Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam, Bang Selamat malam, Hotman. Pak. Selamat malam. Berikutnya, Bapak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bang. Dan hadir melalui Zoom adalah Bapak Fauji H. Amro, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam, Pak Fauji. Selamat malam, Pak Hotman. Berikutnya adalah Bapak Indra Sari Wisnu Wardana, PLT Kepala Bapepti. Selamat malam, Pak. Oke, pertanyaan pertama kami tanyakan kepada korban Pak Maru. Bisa nggak dijelaskan bagaimana Anda bisa sampai rugi? Apa yang Anda investasikan? Bisa dijelaskan singkat enggak? Baik. Terima kasih, Pak. Kami awalnya, saya sendiri dan teman-teman ya. Jadi selain saya juga survei semua rata-rata mengalami seperti itu. Di dalam grup kita korban udah ada 10.000 orang lebih dan terus bertambah. Enggak, pertanyaannya yang Anda dijanjikan apa? Anda pertaruhkan uangnya untuk apa? Oke, baik. Nah, yang kita beli di sana ada mata uang seperti US dollar dan juga ada seperti mata uang kripto seperti itu, Bang. Saya misalnya beli di harga misalnya saya masukin dananya 1 juta. Nah, saya tebak naik misalnya. Saya tebak naik. Tapi ternyata dia naik juga, saya profit 80%. Jadi kalau tebakan Anda naik, Anda profit 80%. Profit 80%. Dari 1 juta. Ya, betul. Tapi kalau salah tebak, kita
tebak naik dia turun, kita habis 100%. Habis 100%. Pertanyaan saya yang menentukan harga kripto itu naik atau turun, apakah harga pasar atau afiliator? Aplikasinya, Bang. Aplikasinya, ya. Semua orang yang masuk di dalam ini ada jutaan, Pak, sebenarnya. Ya. Jutaan trader, satu pun sampai sekarang nggak ada yang sukses, nggak ada yang berhasil. Ya. Ternyata yang selama ini mengaku trader, setelah terbongkar, jadinya mereka adalah afiliator yang mencari korban untuk mendapatkan harga Kalau harga transaksi korban. pertama Anda rugi, Ya. terus Anda masukin lagi uang. Nah, ini tekniknya yang bikin orang bangkrut ini adalah ketika kita misalnya masukkan uang 1 juta, kalau kita kalah, kita harus masukin berikutnya 2,5 kali lipat. Jadi 2.500.000. Kalau enggak, Anda tidak boleh ikut lagi? Bukan, tidak menutupi loss pertama. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke. Seperti itu, Pak. Kamu pribadi berapa kali loss? Itu banyak ya, ada profit loss, tapi pada akhirnya semuanya akan loss. Total kerugian kamu berapa? Atau anggota kamu ada nggak yang benar-benar wah kerugiannya? Ya, kalau saya total kerugian itu kisaran 500 juta, Pak. Saya, pribadi. Duitmu banyak juga 500 juta. Ya, ada bisnis tapi bangkrut gara-gara itu. Nah, yang paling besar berapa kerugiannya? Kemarin yang udah masuk ada yang 2,5 miliar. Ya. Dan kemarin kita masukin lagi laporan di Bareskrim. Ada anak gadis itu 20 miliar, Pak. 20 miliar? 20 miliar. Itu berapa kali loss itu? Dia juga proses, itu beberapa bulan. Tapi dia menggunakan beberapa akun. Dan yang kami lihat di sini rata-rata itu dicuci otak oleh afiliator, Pak. Jadi sehingga mereka memberikan harapan, pasti suatu-waktu berhasil. Meskipun saat ini bangkrut, maju terus, jangan menyerah. Indoktrinasi. Oke, Pak Wisnu dari Bapepti. Pak Wisnu dari Bapepti. Bisa Bapak jelaskan enggak apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh Bapepti? Silakan Pak Wisnu. Ya. Pertama mungkin saya perjelas dulu Pak ya. Yang namanya binary option itu bukan trading. Karena dia tidak jelas dasarnya. Kalau trading yang benar itu kan semua candlestick-nya tuh mark to market. Ada formulasinya, ada referensinya. Ya. Jadi kalau harga market sedang naik, dia pasti candlestick-nya juga naik jalan dan berbedanya hanya spread-nya saja, Pak. Itu kalau trading yang benar. Katakanlah trading di forex atau trading di gold. Nah, itu kan ada spread yang diambil oleh si broker. Nah, kalau yang di sini ini kan binary option itu pilihannya 2. In money, out money. Kalau tebakannya benar, in money. 80%. Kalau tebakannya salah, out money. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah candlestick yang diacu itu mark to market, sejalan dengan market. Kan gitu, Pak. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya tidak mark to market. Jadi siapa yang taruh, katakanlah banyak yang naruh itu akan harga naik. Kita nggak tahu apakah candlestick-nya mereka buat menjadi turun. Sehingga ini pasti rugi semua. Itu yang mungkin terjadi, itu yang pasti terjadi dalam binary option. Makanya itu bukan termasuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dan itu berdasarkan undang-undang perdagangan berjangka komoditi itu adalah kegiatan yang ilegal. Karena tidak jelas underlying-nya kemana kan. Kalau trading itu kan jelas Pak. Katakanlah USD ke yen gitu kan. Itu kan marketnya jelas. Ada yang diacu kan gitu kan. Nah kalau ini kan candlestick mereka itu tidak mengacu pada pergerakan yang ada di pasar, kan gitu kan. Kalau di Indonesia ini kan forex itu dianggap sebagai komoditi, Pak, bukan sebagai mata uang, kan gitu kan. Jadi jual beli itu biasa terjadi seperti di money changers kan, Pak. Dia jual, kita beli kan gitu kan. Kita beli di harga rendah, pas harga yang naik kita jual, kita ada untung, ada spread untung di situ kan. Oke, nah, praktek ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sudah berlangsung berapa lama dan sudah apa tindakan Bapepti, sudah berapa banyak domain yang sudah diblokir? Jadi kalau binomo ini, Pak, binomo ini kita sudah blokir sejak tahun 2019, Pak. Jadi sebelum ramai pun sudah kita blokir, Pak. Dan mereka itu selalu berganti-ganti nama, menjadi macam-macam nama. Dan setiap ketahuan kita blokir, setiap tahun kita blokir. Jadi di tahun 2019 itu ada 5 domain yang sudah kita blokir. Di tahun 2020 itu ada sekitar 55 domain dari binomo yang sudah kita blokir. Tahun 2021 itu ada 51 domainnya dari binomo dan tahun 2022 ini sudah ada 2, Pak.
binomo. Jadi masih hidup binomo ini, Pak. Setiap kita blokir, kita take down, berganti nama kan gitu kan. Dan kita coba selusuri, tidak ada satupun perusahaannya di Indonesia. Jadi dia menggunakan afiliator-afiliator ini sebagai istilahnya sebagai marketingnya untuk mempengaruhi masyarakat untuk ikut di dalam. Itu nama Indra Ken kaitannya, nama Indra Ken peranannya apa itu, Pak? Afiliator. Afiliator. Dia mengumpulkan, iya. Dia Jadi mengumpulkan masyarakat untuk ikut. Yang seolah-olah dikemas dalam bentuk trading. Entah itu trading forex, entah itu trading emas, entah itu trading aset kripto. Karena aset kripto yang benar, tradingnya juga benar pastinya. Jadi sampai hari ini Bapepti belum tahu siapa sebenarnya otak konglomeratnya di belakang gitu loh. Ini di luar, Pak. Di luar? Itu bukan wilayah yang hukum kita. Ada nama perusahaannya itu kita pernah selusuri, tapi tidak di Indonesia, sehingga sulit buat kita untuk melakukan penindakan. Karena mereka kan tidak dalam wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Oke, terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali sesudah berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Kami bertanya kepada Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenas Divisi Humas Mabes Polri. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya inti laporan dari korban dan sudah berapa banyak masyarakat yang korban dan berapa kerugian? Baik Bang Hotman, jadi saat ini ada 2 kasus ya yang ditangani oleh direktorat yang berbeda. Ya. Yang pertama laporan Bang Maru sendiri, beliau ya, terhadap saudara Ika. Indra Ken ya. Jadi yang bersangkutan saat ini sudah ditahan. Sudah ditahan? Oleh penanganan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus. Eksus. Ya, dengan sangkaan ya, selain Undang-Undang ITE, ya, juga pasal KUHP penipuan. Dan juga kita lapis dengan TPPU. TPPU. Undang-Undang ITE sepertinya katanya ada mengarah ke perjudian, benar? Ada perjudian online, ya. Tapi juga kita penyebaran berita bohong. Pasal 28 ya? Pasal 28 dan 27. Kenapa? Karena memang apa yang dia sampaikan itu jelas benar-benar tidak benar atau hoax. Tidak benarnya itu di mana? Jadi ini saya mencontohkan, dia memperkenalkan, memperlihatkan, bahkan mengajarkan cara untuk meraup untung. Meraup untung. Salah satu penyebaran bohong, dia juga membuat demo. Yang mana demo ini seolah-olah dia untung di dalam presentasi gitu ya? Nah, padahal itu demo. Oke, hanya fiktif gitu? Fiktif. Ya. Nah ini dilakukan selain oleh saudara tersangka Ika juga DS. Ya. Cuma yang DS ini penanganannya di Direktorat Siber dan baru tadi malam dilakukan penahanan. Sudah ditahan, berarti baru 2 orang yang ditahan? 2 orang, tentu kita masih mendalami apakah ada afiliator lain ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Bohongnya itu di mana? Apa benar tidak ada kantor pusatnya atau memang murni itu di Indonesia pelakunya? Salah satunya meyakinkan bahwa binary option binomo ini adalah legal. Nah itu meyakinkan. Meyakinkan, padahal? Padahal ilegal. Tentunya dengan kondisi saudara Ika sendiri, dia memamerkan dan meyakinkan dengan katakanlah kondisi dia kaya raya, untung, gitu loh. Dan ini hasil dari bermain ini. Dia pamerin mobil seperti mobil Hotman Paris begitu kan? Oke, terus? Jadi inilah yang membuat teman-teman semua, wah mau juga mereka seperti Ika jadi itu. tergoda lah. Tergoda. Oke, tadi Bapepti mengatakan telah memblokir begitu banyak domain dari trading ini. Apa dari Mabes juga punya akses untuk memblokir dan sudah dilakukan belum? Tentu kita berkoordinasi. Ada Satgas Waspada Investasi. Yang dari OJK? Ya, tentu kita untuk melakukan memblokir, kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Dan setiap ada yang
ya seperti bentuknya hampir sama dengan binary option ini selalu dilakukan. Dari Bapepti sendiri sudah pernah memblokir nggak atau Bapepti yang memblokir? Kewenangannya ada di Kementerian Kominfo. Oh, ya, begitu. Tentu atas permintaan penyidik. Ya. Oke, sampai hari ini pelaku utama di Indonesia yang menonjol baru Indra Kents sama DS tadi? Ada kasus edisi cash sebelumnya ada. Ya. Jadi tindak pidana menggunakan dunia maya ini bukan hanya baru 2 ini, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Apakah itu penipuan online, kemudian judi online. Ya. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu penipuan online banyak sekali yang telah kita lakukan, hampir serupa seperti ini. Tapi ada juga pinjaman online gitu. Ya. Nah ini yang kita lakukan Bang Hotman. Terima kasih. Pak Fuad Jaki, segitu banyak kasus investasi bodong, sudah banyak korban. Kok kenapa masyarakat masih mau terbujuk rayu? Apa penyebabnya? Jadi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini sebenarnya lebih kepada minimnya literasi tentang keuangan. Ya. Jadi pemahaman orang tentang bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara melipat gandakan uang, tentu saja dengan cara yang benar gitu ya. Nah ini masih minim. Ya. Terlebih lagi orang-orang di Indonesia ini gitu ya, gampang banget gitu. Kalau misalkan kita melihat sosok yang, tiba-tiba bisa dalam waktu singkat, tiba-tiba bisa jadi kaya raya. Ya. Mendadak orang jadi kepancing. Oh begitu. Belum lagi disenggol dari sisi yang jauh lebih religius. Misalkan contoh, mereka hampir tiap hari bagi-bagi giveaway. Bagi-bagi uang. Terus kemudian Anda punya kebutuhan apa? Oh biaya listrik. Dibayari beneran listrik gitu ya. Dan itu dilakukan di sosial media para afiliator itu gitu ya. Dan tentu saja ini membuat kalau kita bicara tentang ego manusia gitu ya, melihat bahwa itu menjadi satu sosok yang layak untuk kita ikutin. Sudah kaya dalam waktu singkat, terus kemudian punya visi untuk beramal pula. Nah, kaya dalam waktu singkat, saya kaya sesudah 36 tahun, makanya saya punya Lamborghini. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak tertipu oleh investasi bodong? Apa formula yang harus diperiksa dulu? Sebenarnya kalau kita mau memutuskan untuk investasi, itu jangan dilihat dulu lah. Maksudnya jangan dilihat bahwa ini bakal memberikan keuntungan berapa. Tapi lebih kepada apakah ada otoritas dari negara kita ini gitu ya yang mengawasi dan memberikan izin. Ini adalah poin yang paling penting. Tentu saja yang kedua, jadi selain kita telusuri ini kan kalau kita bicara adalah seleksi yang pertama. Seleksi yang kedua adalah kita lihat dulu profil resiko kita seperti apa. Kalau misalkan ternyata kita itu profil resikonya adalah konservatif, suka yang aman-aman saja gitu ya. Terus kemudian kita melihat ada orang bisa menghasilkan kaya dalam waktu singkat gitu ya. Harusnya jangan tergiur. Kalau bisa menghasilkan kaya singkat, berarti kan bisa miskin singkat. Harusnya jangan tergiur. Pak Fauzi dari DPR, setelah mengetahui kasus investasi bodong binomo ini, apa yang DPR telah lakukan, Pak? Pertama kalau gini Pak Hotman, kalau Bapepti itu Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 10 itu hanya untuk komoditas berjangka dan komoditas. Komoditas berjangka dan perdagangan. Kalau di OJK, totalitasnya itu dia kepada pinjaman. Nah, sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini lebih kepada perdagangan komoditas dan perdagangan emas. Nah, itu otoritasnya ada di Bapepti. Kalau dia pinjaman online, itu ada otoritasnya di OJK. Dan di OJK tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan dari polisi bahwa itu ada SWI, Satgas Waspada Investasi. Pertanyaannya ini binomo ini masuk mana? Masuk OJK atau masuk Bapepti? Dia lebih kepada Bapepti, lebih ke perdagangan, komoditas dan berjangka. Lebih ke Bapepti. Nah izinnya di Bapepti. Nah sekarang ini Bang Hotman gitu loh, dengan investasi bodong dan zong ini, saya sepakat tadi intinya ini diperkuat di Bapepti yang dilakukan oleh Pak Wisnu. Ada Undang-Undang nomor 10 dan Undang-Undang nomor 17. Kalau kripto itu Bang, sudah ada legalitasnya. Ada 229 jenis kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Kedua, kalau fintech dan pinjol itu kurang lebih ada 76 yang legal Bang. Nah sekarang ini banyak yang ilegal apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Dan masyarakat kita tergiur dengan instan. Bagaimana misalnya figurnya Indra yang memamerkan kekayaan, memanipulasi bagaimana untung yang cepat gitu loh. Tidak ada literasi yang jelas gitu loh. Dan sesuatu yang instan itu
tidak baik untuk apa yang sudah DPR lakukan setelah kasus ini meledak? Kita Bang khusus ke perdagangan, kita berkoordinasi dengan Bapepti, khususnya ke SWI, kita sudah menutup, OJK sudah menutup 3.621 pinjaman online. Dan Bapepti juga sudah menutup sebenarnya Bimomo, robot trading itu sudah dilakukan penutupan. Tapi mereka ini, Bang Hotman, selalu mengelabui dengan berbagai macam cara. Salah satunya namanya dirubah-rubah terus. Itu, Bang. Dan kami menyarankan kepada masyarakat untuk legalitas kripto maupun pinjol itu harus ada benar-benar izin dari OJK atau Bapepti. Kalau dia perdagangan dan komunitas itu wilayahnya Bapepti, kalau dia fintech dan pinjol itu wilayahnya adalah OJK. Nah, dia harus mendapat legalitas dan stempel, Bang. Nah, literasinya itu yang paling penting. Ketika dia mendapat stempel OJK, dia mendapat stempel dari Bapepti, baru kita boleh melakukan transaksi. Dan ingat, Bang, transaksi yang menjanjikan keuntungan flat itu pasti ilegal. Seperti Bimomo, naik turun. Apa kata Bapak, transaksi yang menjanjikan keuntungan besar pasti ilegal atau gimana? Ya, transaksi yang menjanjikan keuntungan flat, Bang. Flat itu misalnya 10%, 20%, 15%, itu kan flat, Bang. Dalam suatu komoditas perdagangan dan berjangka itu nggak ada. Di pinjol dan fintech pun nggak ada. Dan itu indikasinya ilegal. Jadi kalau dia mengatakan flat. Kalau ada janji keuntungan yang bersifat flat, artinya bersifat flat ya, bulat gitu kan? Flat gitu, Bang. Seperti gitu. Bimomo tuh naik turun gitu loh, Bang. 100%, 80% gitu loh. Itu menurut Bapak itu adalah ciri khas dari suatu ilegal gitu? Itu cara-cara ilegal. Kalau dia mengikuti bursa berjangka, Bang, saham, dolar, harga emas, harga berlian seperti itu, dia kan naik turun, Bang, situasinya. Nah, tidak ada yang flat. Nah, kadang-kadang afiliator itu menjanjikan yang flat. Robot trading 20%, 15% per bulan. Itu adalah indikasi ilegal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita istirahat dulu. Kembali setelah berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis bagaimana cara perhitungan keuntungan dari afiliator. Oke, member 10% misalnya dari 130.000. Berarti yang aktif 13.000 member misalnya yang aktif ya. Oke, kalau rata-rata 5 juta dari 13.000 member ya. 70% loss-nya, maka total transaksinya 45 miliar, 5,4 miliar total transaksi ya dari 10% yang aktif berdagang ya. Bagaimana keuntungan dari afiliator ya? Kalau rata-rata loss-nya 70%, maka afiliator itu akan mendapatkan komisi. Nah, ini kalau jadi afiliatornya akan mendapat keuntungan 31,8 miliar. Ya, beginilah caranya bagaimana mereka itu cepat kaya raya. Betul, Pak, betul. Ya, benar itu, Pak. Gimana pendapat Bapak sebagai korban di sini? Benar, Pak. Hanya saja kan. Tahu nggak ini seperti ini cara mereka bermain? Seperti itu, Pak. Jadi intinya orang loss di sana mereka dapat 70%. Dan kalau setiap loss dia dapat 70%. 70%. Dan yang loss di sini kan rata-rata yang melapor itu, Pak, ya 10 juta ke atas. Hingga tadi ada 20 miliar kan. Ya. Jadi kami perkirakan mereka ini afiliator itu kalau kami perkirakan di angka ratusan miliar hingga triliunan, Pak, mereka megang uang itu. Karena kami lihat dari hasil loss aja dari member, yang 5 juta ke bawah itu nggak pernah melapor, Pak. Mereka udah ikhlas. Yang 5 juta ke bawah nggak mau melapor? Ya, mereka nggak merasa korban juga. Karena uang coba-coba. kecil gitu? Ya, tapi rata-rata 10 juta ke atas, ratusan juta bahkan miliaran seperti itu, Pak. Total yang Anda tahu, total semuanya yang Anda tahu. Dari member Anda sendiri berapa total loss-nya? Nah, aku belum hitung semua, tapi yang pasti ini rata-rata di angka ratusan, Pak. Ratusan apa? Ratusan juta, rata-rata. Ratusan miliar? Enggak, rata-rata per orangnya itu ratusan juta. Ratusan juta? Ya, ada yang di bawah 100, ada yang miliaran. Jadi kita rata-ratakan itu ratusan. Ya. Ya.
Pertanyaannya adalah, ini kalau sudah loss sekali, 2 kali, masih diterusin nggak atau gimana? Apa yang membuat sehingga makin loss, makin rugi, makin rugi? Nah, ini yang sangat berbahaya dalam aplikasi ini, ya kan? Afiliator ini memberikan contoh, Pak. Mereka memberikan contoh, aku di awal, seperti, mohon maaf si saudara Ika misalnya, dia memberikan contoh bahwa dia di awal kan loss, dia korban juga. Di awal loss? Di awal loss. Ya. Dia mau lompat dari gedung, mau bunuh diri katanya. Mau lompat dari gedung, mau bunuh diri gara-gara loss? Gara-gara loss. Terus? Nah, setelah itu dia bangkit lagi, dia belajar lagi sehingga berhasil. Nah, itulah yang dia tanamkan ke member semuanya. Itu benar berhasil atau trik? Hanya rekayasa? Rekayasa aja. Sama juga si DS juga sama. Dia hasil di awal juga hancur hidupnya, tapi dia belajar akhirnya jadi sultan. Akhirnya jadi sultan? Akhirnya jadi sultan. Nah, itulah yang disebarkan ke member, otaknya dicuci. Ini Anda kapan Anda sadar bahwa ada itu korban penipuan? Anda itu sadar kapan gitu loh? Ya, nah setelah saya loss itu di bulan 8 tahun 2021 saya... Setelah berapa kali loss? Banyak, Pak, saya nggak hitung. Banyak sekali ya transaksi. Terus di bulan 8 itu saya habis semua, tapi saya lihat ada kejanggalan. Nah, kejanggalan di sini ada 7 kejanggalan indikasi penipuan di sini. Yaitu? Kami udah temukan. Pertama, pintu masuk ke dalam aplikasi ini adalah satu-satunya, nggak ada pintu selain itu adalah afiliator. Tanpa ada satupun afiliator, tidak ada korban sampai saat ini. Nah, afiliator memamerkan, seperti Pak Ramadan bilang tadi, memamerkan di awal itu hasil seperti real, tapi palsu. Ya. Jadi itu palsu, itu divalidasi oleh broker ini. Keduanya adalah, di dalam itu banyak member yang mengalami, dia udah deposit, besoknya dilihat akunnya, udah hilang saldonya, Pak. Nggak ada historinya, hilang tiba-tiba. Nah, berikutnya adalah, kalau sudah profit nih, aku udah profit, itu akunnya diblokir langsung sama aplikasi. Kalau sudah profit, diblokir? Diblokir, itu udah banyak yang mengalami seperti itu. Nah, berikutnya adalah, ketika kita klik aplikasinya sekali, misalnya kita beli 5 juta, aplikasinya ngeklik sendiri sampai 7 kali, supaya uang orang itu habis, dan habis itu kalah. Nah, berikutnya adalah candle berbeda, Pak. Jadi dari HP 1 ke HP yang lain, itu candlenya bisa berbeda. Jadi dimanipulasi di dalam itu. Oh, begitu. Jadi kami simpulkan, kami survei, indikasi penipuan itu 80%, indikasi judi itu hanya 20%. Indikasi penipuan 80%, indikasi judi 20%. 20%. Wah, Anda lebih pintar dari profesor hukum, nanti Pak Suparji yang jawab itu. Pak ini Pepti, survei kami. Pak Wisnu, jadi gimana solusinya ini, Pak? Gimana solusinya ini? Menurut kami sebenarnya sejak tahun 2019 sudah memperingatkan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat, Pak. Cuman memang era pandemi ini banyak masyarakat itu yang tinggal di rumah. Mereka memakan media sosial, bermain media sosial. Sehingga inilah yang banyak dipergunakan oleh para afiliator ini untuk merekrut calon-calon korbannya dalam tanda kutip, Pak. Karena binomo ini hanya salah satu, Pak. Di Indonesia ini sudah kita identifikasi ada 5 yang melakukan kegiatan binary option ini, Pak. Jadi ada 5. Produk ini bukan binomo. Tapi ada lagi yang lainnya, Pak, seperti Quotex. Quotex itu juga ada. Kemudian ada IQ option, ada lagi all in trade, ada IQ option, all in trade, Quotex, binomo, dan yang paling baru muncul di tahun 2022 ini adalah Nadex. Jadi kami sudah sering kali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sebelum mengikuti kegiatan perdagangan berjangka ini melakukan pengecekan legalitas di website Bapepti. Kenapa afiliatornya baru hanya 2 orang yang sudah ditangkap? Kan tadi Bapak mengatakan banyak sekali domainnya ini. Kenapa baru 2 orang? Apa tidak ketahui siapa afiliator lain? Yang paling banyak memang yang paling masif adalah binomo, Pak. Jadi ini beda-beda, Pak. Binomo dengan IQ option ini adalah entitas yang berbeda. IQ option dengan entitas berbeda lagi, Pak. Ya, maksud saya oknumnya identitas berbeda, tapi yang berbeda itu oknumnya ada nggak selain Indra Ken? Banyak, Pak. Banyak pastinya, Pak. Karena beberapa kali kami sudah memanggil beberapa afiliator untuk diperiksa di Bapepti, Pak. Ya. Tapi sampai sekarang ini baru 2 yang tersangka, DS sama Indra Ken. Yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, Pak.
Tapi yang masih dalam kami panggil untuk kami periksa itu ada beberapa sebenarnya, Pak. Bukankah Bapepti punya kewenangan untuk menyidik tanpa harus menunggu kepolisian? Betul, Pak. Makanya itu kami menyidik, Pak. Kami melakukan BAP terhadap beberapa afiliator dan pelaku-pelaku di bidang perdagangan berjangka komoditi yang ilegal. Tapi sampai sekarang belum ada yang jadi tersangka oleh Bapepti. Kalau menetapkan tersangka, kami harus berkoordinasi dengan pihak Korwas dari Barreskrim, Pak. Ya, maksud saya selain yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri, yaitu DS sama Indra Kents, dari Bapepti sampai hari ini belum ada usulan penetapan tersangka. Walaupun begitu banyak domainnya. Ya, kita masuk ke pendalaman, Pak, terhadap beberapa afiliator yang sedang terperiksa, Pak, dari beberapa orang ini, Pak. Oh begitu, masih menunggu pendalaman. Tapi kan korban sudah terlalu banyak nih, kok masih sibuk mendalami, bukannya waktunya bertindak. Ya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak Barreskrim, Pak, untuk mempercepat penanganan kasus-kasus yang melibatkan para afiliator ini, Pak. Terima kasih, Pak Suparji. Pak Suparji, dari segi tadi kan korban mengatakan dia merasa ini adalah penipuan 378 dan juga 20% penipuan. Tadi dari Pak Mabes Polri mengatakan ada juga Undang-Undang ITE-nya 27 ayat 2 sampai pasal 28 ya. Ya, jadi yang benar pasalnya yang apa yang tepat dan ancaman hukumnya gimana? Baik, Bang. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ya, baik secara substansial, ya, prosedural maupun kewenangan sudah benar secara hukum. Sudah benar. Ada pasal berlapis yang diterapkan, ya, karena memang unsur-unsurnya terpenuhi. Ya. Misalnya menggunakan pasal 27 ayat 2 perjudian online. Itu juga ini termasuk perjudian? Yakin ini perjudian? Karena ada pertaruhan di situ, ada tebak-tebakan di situ, ada suatu spekulatif di situ. Kalau tebak-tebakan itu perjudian dalam arti hukum? Dalam arti hukum antara lain untuk mengidentifikasi, mengkonstruksikan sebuah perjudian antara lain taruhan tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua ada pasal 28 ya, di mana ada tanpa hak dengan sengaja menyebarkan, ya, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Ya. Itu juga unsurnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penipuan secara konvensional 378 pun juga, ya, terpenuhi di situ. Tapi kan kemudian, penipuan cuma 4 tahun. Yang paling berat ada TPPU-nya, ancaman hukumannya adalah 20 tahun. Ya. Jadi di sini saya kira kita apresiasi penegak hukum kepolisian yang telah bekerja secara progresif untuk mengatasi masalah ini. Yang penting adalah gitu. Anda mengatakan bahwa TPPU-nya pencucian uang, contohnya uang ini oleh Indra Kents dipakai untuk membeli Lamborghini, itulah TPPU-nya. Antara lain, menyamarkan dari uang hasil kejahatan. Predikat jadi yang semula pamer gitu, depan cewek naik Lamborghini, sekarang diancam 20 tahun penjara. Ya, antara lain perbuatan seperti itu. Beda, ya, dengan Bang Hotman, enggak seperti itu kan. Kalau saya enggak, Lamborghini saya murni, saya bayar cash. Jadi kita tunggu proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sampai kepada pelaku-pelaku yang terlibat semuanya. Jangan sampai hanya 2 orang itu saja gitu. Pertanyaan saya, OJK punya satgas investasi bodong. Binomo ini pun sudah termasuk yang di blacklist. Cuma kenapa penyidik OJK menurut Anda sama sekali belum pernah pamer kekuatan gitu loh. Kok Mabes Polri aja yang bekerja, OJK-nya kan dia punya kewenangan menyidik. Ya, itulah sebetulnya yang kita dorong kepada OJK, kepada Bapepti untuk lebih progresif. Apalagi kemudian melihat data-data dan ada data-data lain yang juga potensial melakukan itu. Ya. Jangan sampai viral, kemudian heboh, baru kemudian ada proses hukum tadi itu. Ya. Mestinya OJK dengan aparat yang ada dan kemudian instrumen-instrumen yang ada bisa melakukan tentang itu. Terus, ya, kemudian misalnya Kominfo juga bisa melakukan itu, misalnya memblokir platform-platform digital yang sebetulnya ada unsur-unsur penipuan. Jadi kita harap betul penegak hukum, kemudian institusi lain yang terkait itu benar-benar bekerja secara produktif. Gitu. Ini ada pertanyaan lebih menarik nih. Ya. Saya termasuk influencer juga. Saya termasuk IG saya sudah hampir 7 juta. Saya sering dapat duit sebagai influencer. Ya. Pertanyaannya, kalau ada influencer yang ikut mempromosikan Binomo ini, ya, mempromosikan, apakah kena dia tindak pidana, misalnya minimum penyertaan pasal 55 KUH pidana? Ya, tergantung perbuatannya, Bang. Kalau memang dalam proses penyertaan tadi itu dia melakukan unsur penipuan atau kemudian ada dia mana tahu, dia cuma misalnya datang ke Raffi Ahmad, contoh nih, pinjam nama misalnya, ya, langsung dibayar honornya, dia nggak tahu apa-apa, apakah dia kan nggak ngecek.
Ya, kalau konteks 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu kan memang harus ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan, kemudian ada perbuatan bersama, dan ada hasil dari kejahatan tadi itu. Kalau kemudian sama sekali tidak ada niat jahat yang bersangkutan, maka sebetulnya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau hanya influencer, hanya di-endorse, dapat honor, itu menurut Bapak tidak kena tindak pidana? Ya, sama sekali kalau tidak ada Kalau perbuatan gitu jahat Hotman yang juga gitu. selamat. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis daftar aset Indra Kent yang disita oleh Mabes Polri. Mobil listrik Tesla, Rolls Royce 9M, Lamborghini, Huracan, waduh sama dengan mobil saya. Supra, apa ini? Toyota Supra. Rumah di Sumatera Utara 6M, rumah di Medan. Ini di mana ini? Di Alam Sutra 20 miliar. Apartemen di Medan. Ya, rekening milik Indra Kent, miliaran rupiah. Kok nggak ada tas Hermes, tas Louis Vuitton? Ini gimana Pak ini? Pak, ini tanya kepada Pak polisi nih. Ini yang disita. Boleh tahu nggak? Yang disita ini sekarang di mana semua? Rolls Royce-nya, Lambonya, uangnya. Berapa total uangnya yang disita? Boleh tahu nggak? Baik Bang Hotman, jadi sebagian yang tadi disampaikan itu telah dilakukan penyitaan. Ya. Dan beberapa dalam waktu dekat ini akan dilakukan penyitaan. Dalam waktu udah disita atau belum? Ya, belum. Ada yang belum, tapi sebagian tadi sudah. Yang sudah disita benar fisiknya apa? Tadi ada satu mobil Tesla warna biru itu sudah Tesla, dilakukan itu nggak terlalu mahal. Kemudian yang Lamborghini segala macam ini itu dalam waktu dekat nanti akan diekspos kembali oleh penyidik. Tapi belum disita? Belum. Wah. Tapi tak keburu dijual lagi. enggak, sudah ada yang jaga. Sudah ada yang jaga. Ya, apa lagi? Lamborghini, apa lagi? Kemudian ini bukti transfer, kemudian rekap deposit dan penarik. Berapa total depositnya? Yang kira-kira berapa? Di sini baru didata 30 miliaran saja. 30 miliar mah kecil, Ya. Pak. Masih berarti masih banyak yang belum dapat. Masih berproses di Bang Hotman. Oke. Artinya belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Pendalaman oleh penyidik masih terus berlangsung. Di medsos dia begitu royalnya kasih belanja Betul. untuk itu pacarnya atau istrinya? Pacarnya ya? Jadi Bang Hotman baru kemarin pacarnya dilakukan pemeriksaan. Oke. Dan memang dari penelusuran memang baru ada dana yang disalurkan. Jadi kemungkinan penyaluran itu tidak melalui transfer. Cash. Kemungkinan seperti itu karena dari aliran dana ke pacarnya itu hanya 10 juta. 10 juta rupiah? Ya. Aduh, nggak mungkin dong. Kan dia tas nggak disita itu tasnya, Herminya, cincin berlian. Nggak ada, belum disita. Belum Bang Hotman. Nggak, kenapa begitu lambat, Pak? Kita masih melakukan proses yang lain Bang Hotman. Oh begitu? Ya, kemarin itu yang dipanggil adalah kekasihnya atau pacarnya. Kekasihnya satu atau dua? Satu. Cuma satu? Ya, yang dipanggil satu. Oh, yang satu. Kemudian orang tua Orang tua kekasihnya. gimana? Tapi kemarin dari kuasa hukumnya mengatakan kondisi yang bersangkutan sakit. Ya. Sehingga nanti ketika sudah pulih baru akan datang untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Oh begitu? Ya. Sedangkan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Yang dilakukan pemeriksaan itu baru 14 Bang Hotman. Baru 14? Dari 14 korban itu kerugian mereka 25 miliar. 14 korban 25 miliar. Ya. Kalau grup Bapak berapa kerugian? Berapa korban? Korban sekarang di dalam itu kan ada sekitar 10.000 orang. Ya, Hanya ya. saja laporan mereka ini masih belum tertangani Pak karena begitu banyak terus ininya. Yang Anda sudah proses. tahu sementara berapa? Aku belum bisa simpulkan Pak, tapi perkiraan itu kalau di data itu bisa ratusan Ratusan miliar. Ya, Begitu. betul Pak. Pertanyaannya Pak, ini nggak cenderung ini nggak sebaiknya dipercepat agar ini uang jangan sampai kemana-mana sama harta ini, sama Indra Kent? Tentu yang pertama penelusuran atau tracing terhadap aliran dana ini masih berlangsung, Bang Hotman. Ya. Ya ini kita juga kalau boleh menghimbau
Saudara Indra Kents ini kan tentu memberikan uang. Nah, kita menghimbau itikat baiklah bagi orang yang telah menerima ya. Menerima agar bisa menyerahkan kepada penyidik. Coba sampai hari ini Rolls Royce sama Lamborghini dari Indra Kents belum diambil secara fisik, disita oleh penyidik. Ya. Hah? Tapi dalam waktu dekat mungkin besok atau lusa sudah dilakukan. Sudah keburu dijual nanti di PIK. Oke. Kepada Pak Fauzi, Bapak kita dari DPR. Apakah ancaman hukuman 20 tahun untuk afiliator ini dan juga dimiskinkan menurut pendapat Bapak apa? Sudah cukup nggak 20 tahun dan cara memiskinkannya gimana Pak DPR? Ya, itu kan kembali kepada undang-undang Bang. Undang-undang apa yang dikatakan Pak Supardi tadi, ada misalnya dia penipuan, itu perjudian, kan sudah ada pasal dan undang-undangnya Bang. Ya. Tapi yang pada prinsipnya Bang, undang-undang di Bapepti, undang-undang nomor 10, undang-undang nomor 21 di OJK, dan adanya Satgas Investasi, itu menurut saya sudah sangat jelas Bang. Tinggal bagaimana Bapepti dan OJK dengan Satgas Investasi melakukan literasi pencegahan yang progresif Bang. Biar kejadian ini makin hari tidak banyak korban berikutnya. Kawan-kawan sudah pernah berhasil nggak Satgas Investasi OJK? Menurut Bapak berhasil Satgas atau Investasi Pak Hotman, Komisi 11 itu, saya kebetulan di Komisi 11 bermitra dengan keuangan Pak. Salah satu OJK dan BI. Nah, dari laporan Satgas yang kita terima itu kurang lebih 3.621 Fintech Bang, Fintech dan pinjaman online yang berizin di OJK itu sudah dilakukan pembekuan. Sedangkan untuk yang namanya komoditas berjangka, perdagangan berjangka dan komoditas itu adanya di Bapepti Bang. Nah, menurut saya undang-undangnya sudah jelas gitu loh, payung hukumnya sudah jelas, apa yang dikatakan Pak Bardi tinggal bagaimana pencegahan dan literasi. Nah, berapa hukumannya 4 tahun, 20 tahun, bahkan hukuman mati, itu ada di pihak kepolisian. Menurut Bapak apa yang terjadi? Undang-undangnya jelas, hukumannya jelas, tapi investasi bodong dalam beberapa tahun ini terus saja meningkat. Apa yang harus dibenahi Pak DPR? Menurut saya Bang, karena tupoksi ini Komisi 11, komisi saya, pertama menurut saya adalah sumber daya manusianya, dan mereka harus melakukan progresif literasi. Maksud Bapak sumber daya manusia dari Satgas OJK perlu dibenahi? Menurut saya. Memang selama ini kurang beres atau menurut Bapak? Bukan. Kalau sekarang Bang, Satgas itu berstandar kerja standar, Bas. Kerja-kerja yang standar tidak melakukan literasi yang jelas, pencegahan yang progresif, harusnya bisa mendeteksi dini. Kemajuan teknologi ini yang sekarang dilakukan oleh para influencer ini, Bimomo, ataupun Forex dan seterusnya tadi, itu kan sangat luar biasa. Ada undang-undang, gitu kan, keterbatasan undang-undang, Bang. Undang-undang yang mengatur itu belum ada kejelasan undang-undangnya, Bang. Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan kripto, undang-undang yang mengatur perdagangan berjangka itu harus mendapat izin dan restu dari Bapepti. Pimjek dan Pimjol itu dilakukan izinnya oleh OJK. Nah, mereka ini ada sekarang Satgas Waspada Investasi, ada ke-12 kementerian dan lembaga yang ada di situ. Mereka bisa melakukan penutupan, mereka bisa melakukan pencegahan, mereka melakukan penyidikan, mereka juga bisa melakukan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya apa yang mereka lakukan? Ternyata enggak. Sampai hari ini belum ada investasi bodong yang besar yang divonis berat hukumannya. Pak Supardi benar ya? Sampai hari ini belum ada investasi bodong yang divonis dengan hukuman berat. Padahal sudah triliunan. Ya, memang relatif masih belum mampu menimbulkan efek jera terhadap... Yang belum mampu siapa? Ya, dari sisi hukumannya. Buktinya kalau kemudian ada efek jera maka masyarakat tidak akan ikut praktek-praktek seperti tadi itu. Ini menjadi koreksi penegak hukum. Bagaimana kemudian hukuman yang diterapkan pada pelaku-pelaku yang melakukan perdagangan investasi bodong tadi itu betul-betul memberatkan sehingga tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang gitu. Begitu. Tapi Pak DPR merekomendasikan Satgas OJK perlu dibenahi Pak ya, agar walaupun sudah ada Satgas tapi dalam 5 tahun terakhir ini investasi bodong banyak terus meningkat terus. Bapak setuju itu? Saya setuju sekali Bang kalau dilakukan pembenahan. Apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan sebelumnya, pertama literasi Bang. Siapapun yang mau melakukan komoditas berjangka maupun investasi, Pimjek, Pimtol, itu mendapat lisensi dari OJK dan mendapat lisensi dari Bapepti.
Nah, kita Bang jujur mengatakan apa yang disampaikan korban tadi itu kan tergiur dengan sesaat. Misalnya memamerkan kekayaan, mensimulasi keuntungan, padahal itu semuanya fiktif. Dan saya yakin OJK dan kawan-kawan Bapepti sebagian tahu Bang hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita minta dilakukan literasi yang progresif dan pencegahan yang progresif. Bapak mengatakan memang benar bahwa kerja Satgas OJK ini sangat belum efektif. Yes or no? Yes, Pak. Terima kasih. Yes. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Wisnu Bapepti. Edukasi apa saja yang telah diberikan oleh Bapepti sehingga masyarakat jangan korban terus-menerus? Dan apakah Indonesia memang sudah siap untuk bisnis dengan teknologi aplikasi begini? Ya. Dan apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat? Yang pertama Bang Hotman, kita selalu melakukan literasi ke seluruh lapisan masyarakat Pak. Terutama kita sekarang ini lebih fokus kepada kaum muda atau milenial Pak. Kita masuk ke secara periodik kita melakukan edukasi melalui media sosial yang pertama Pak. Yang kedua adalah siaran pers. Dan yang terakhir itu kita sering masuk ke bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi mengenai perdagangan berjangka komoditi. Ini untuk memberikan literasi kepada kaum muda dan milenial bagaimana cara melakukan investasi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang kami lakukan Pak, yang bisa kita lakukan untuk melakukan literasi. Jadi kami lebih menyasar kepada kampus-kampus pada saat ini Pak. Bekerjasama dengan kampus-kampus selain melalui sosial media. Dari hasil investigasi Bapepti, apakah hampir semuanya investasi komoditi ini pada dasarnya semuanya merugikan masyarakat atau ada yang menguntungkan? Kalau mereka berizin dan legal, itu pasti ada yang diuntungkan. Ya. Pasti ada yang untung. Kalau dia mengikuti pada perdagangan berjangka yang ilegal, yang berizin dari Bapepti. Tapi kalau mereka mengikuti kegiatan investasi yang tidak berizin atau ilegal, sudah bisa dipastikan hampir 90% mereka mengalami kerugian. Kalau tidak berizin. Oke, kalau begitu apakah masyarakat Indonesia sekarang ini udah siap untuk berbisnis seperti ini atau memang belum siap? Masyarakat kita masih perlu banyak belajar mengenai investasi terutama yang berbasis pada teknologi informasi Pak, teknologi digital. Karena memang ini sangat mudah dan ada di tangan setiap hari. Sehingga dengan begitu mereka akan sangat mudah tergiur, apalagi dengan iming-iming. Nah, habit masyarakat seperti ini yang harus kita coba sosialisasikan. Jangan mudah tergiur dengan flexing-flexing yang ditawarkan oleh para afiliator ini, Bang Hotman. Oke. Ada pesan terakhir Bapak, kesimpulan Bapak, mungkin Bapak katanya mau harus buru-buru. Ada pesan terakhir apa dari Bapak? Ya itu Pak tadi, kalau berinvestasi tolong pelajari dulu dengan siapa kita melakukan investasi, apa produknya, dan apakah perusahaan tersebut sudah berizin. Pelajari dulu siapa perusahaannya. Yang terakhir adalah jangan gunakan uang panas atau uang keperluan sehari-hari. Dalam melakukan investasi, gunakanlah uang yang memang bukan uang kebutuhan atau kebutuhan usaha. Karena kalau masyarakat kita Pak, sifat dari manusia itu kan ingin mengejar keuntungan setinggi-tingginya dengan cara yang semudah-mudahnya. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh para investor, para perusahaan yang menggunakan cara-cara tidak benar dengan memanfaatkan sifat dasar manusia yang sudah ada pada diri kita semua. Jadi pergunakan akal pikiran, jangan mudah terbawa oleh iming-iming. Yang paling penting itu Bang Hotman. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bang Hotman. Pak Fuad, sebagai praktisi keuangan. Betul. Apakah masyarakat Indonesia sudah siap nggak untuk transaksi online seperti ini? Kalau dibilang siap atau tidak siap, tentu saja dengan perubahan zaman yang seperti ini mau nggak mau ya harus siap. Harus siap ya? Mau nggak mau ya harus siap. Asalkan dari individu-individunya ini mau untuk terlebih dahulu belajar sebelum
jebur ke dunia investasi seperti Dari ini. yang Anda ngalami kasus-kasus, sudah ada enggak pelaku investasi bodong yang dihukum berat? Dihukum berartinya divonis pengadilan ingkrah. Kalau yang saya tahu ya, yang beredar baru-baru ini belakangan ini ya, kayak saudara Ika dan saudara DS, ya yang saya tahu itu kan ya baru penyidikan. Ya, baru penyidikan, betul. Yang sudah divonis belum ada. Saya masih belum tahu. Anda bisa list nggak berapa banyak kasus investasi bodong di Indonesia? Coba yang paling besar apa? Yang merugikan masyarakat. Boleh tunjuk nggak 2 atau 3 selain robot trading dan binomo, apa yang menurut Anda termasuk yang sangat besar investasi, kasus investasi? Kayak misalkan contoh lagi juga penipuan-penipuan melalui Telegram. Ya. Yang itu juga sangat membanjiri gitu ya. Ya. Bahkan saya sendiri Telegram saya seringkali saya diundang untuk masuk ke dalam grup Telegram. Ya. Yang terus kemudian di sana juga menawarkan untuk semacam jasa titip dana atau jasa kelola dana. Dan itu mereka berganti-ganti nama gitu ya. Berganti-ganti nama Telegramnya berganti-ganti, terus kemudian seringkali menggunakan foto profil sosok tertentu, bisnis tertentu, nama tertentu. Dan sudah pasti kalau ada yang namanya jasa titip dana atau jasa kelola dana, sudah pasti itu nggak benar gitu. Oke, Pak Ahmad, saya kasih contoh dalam kasus apa dulu yang Indra Kents? Bukan, yang kasus naik haji dulu, apa itu? First First travel. Ya. Dalam kasus first travel, hartanya memang disita oleh Mahkamah Agung, tapi uang itu tidak dikembalikan ke korban, tapi malah disita untuk negara. Itu dalam kasus first travel. Jadi harta yang dipupuk dari kejahatan disita tapi menjadi milik negara, bukan dibagikan kepada para korban. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak sebaiknya bagaimana sebagai penyidik nih? Yang benar yang mana hukumnya? Kalau tugas kami adalah kita melakukan proses tentu sesuai dengan sistem peradilan pidana, Ya. criminal justice system, mengungkap pelaku pidana. Biarkan pengadilan yang memvonis begitu. Ya, tentu itu bukan merupakan ranah kewenangan Polri, tetapi Polri, penyidik Polri tentu berupaya mengumpulkan dalam hal ini tracing aset tadi ya. Ya. Jadi kalau kita melihat kerugian total, ukurannya adalah kerugian dari masyarakat yang dirugikan. Secara pribadi Bapak sebagai ahli hukum pidana udah pasti. Apakah ini pendapat pribadi ya? Ya. Apakah Bapak sependapat sebaiknya harta yang disita itu jangan disita ke negara tapi dikembalikan, dibagi-bagi untuk para korban? Pendapat Bapak pribadi gimana? Pendapat saya pribadi ya, orang yang sudah dirugikan korban ini kan orang yang susah, yang ingin menjadi katakanlah tanda kutip kaya, ingin menambah keuangan. Tentu untuk mengurangi beban harus ada upaya-upaya yang komprehensif ya, agar hasil dari tindak pidana ini setelah terkumpul bisa dikembalikan kepada korban. Terima kasih. Kepada Pak Suparji, ahli hukum pidana, hukumnya itu bagaimana? Jadi kasus contoh investasi bodong, kasus first travel. Kalau harta hasil kejahatan ini sudah disita oleh penyidik, kemudian oleh jaksa, oleh pengadilan, hukumnya bagaimana? Apakah memang hasil penjualan harta ini disita untuk negara atau memang dibagikan kepada korban? Hukumnya dulu, baru kemudian sebaiknya bagaimana? Ya, secara hukum bahwa penyitaan terhadap barang bukti itu adalah bagian dari upaya untuk pembuktian. Kan itu satu, dalam rangka pembuktian tindak pidana tadi itu. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah dinyatakan bersalah, maka barang bukti tadi dikembalikan kepada yang berhak, tentunya kepada korban-korban. Tapi di KUH pidana kalau nggak salah bisa juga disita untuk negara seperti kasus first travel. Ya, ada kasuistis misalnya kasus first travel. Kenapa itu dulu terjadi? Karena dua perbedaan pandangan. Pada satu sisi jaksa sebetulnya bermaksud menyita untuk negara, tetapi bagi pengacara atau para advokatnya pada waktu itu keberatan karena kesulitan teknis untuk membaginya. Akhirnya pengadilan memutuskan disita untuk negara. Tetapi secara formil, sebetulnya penyitaan itu dikembalikan kepada yang berhak itu. Jadi harusnya menurut Bapak, barang yang disita itu dalam vonis pengadilan sebaiknya hasil penjualannya dibagikan untuk para korban, begitu? Ya betul, setelah dilakukan pembuktian dan sudah membuktikan adanya kejahatan tadi itu, maka harus dikembalikan kepada yang berhak, itu kepada sesudah korban. vonis pengadilan, misalnya harta Indra Kents, Lamborghini, Rolls Royce disita,
nanti kalau sudah divonis oleh pengadilan, nanti yang melelang itu siapa? Kejaksaan atau siapa? Ya, tentunya eksekutornya adalah kejaksaan dan itu menjadi bagian dari tuntutan jaksa. Misalnya barang bukti ini disita untuk kepentingan korban dan bagaimana teknisnya nanti jaksa. Artinya menurut Bapak, ya, kalau memang aparat hukum kejaksaan memihak kepada rakyat, harusnya dalam surat tuntutan disebutkan bahwa agar harta daripada si korban ini disita untuk korban tadi itu. Jadi untuk dibagikan kepada ya, para seharusnya korban. begitu karena memang jaksa sebagai representasi negara hadir untuk membela kepentingan korban dan untuk pembuktian tadi itu barang buktinya juga untuk korban tadi. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, tibalah kita kepada tahap segmen terakhir kesimpulan dari masing-masing narasumber. Pertama kepada Pak Maru sebagai korban. Ya, apa pesan terakhir Bapak? Pesan khususnya saya, kepada penyidik atau kepada aparat hukum? Ya baik, saya berterima kasih khusus semua yang telah terlibat. Ya khususnya ini kepada Polri, kami bangga kepada Polri karena mereka bergerak dengan cepat. Apa Anda bangga kepada OJK dan Bapepti? Semua tentu kita bangga dengan ya, itu. yakin juga, bangga nggak sama OJK? Tadi kan belum ada kasus yang dituntaskan, bangga nggak? Kita ini kan masih bertahap ya, tapi tentu saja kita apresiasi lah, ya apresiasi. Ini gerak cepat dan kita berharap ini tidak ada lagi kejahatan ini harus berhenti. Ada ya, harapan itu. Apa Anda agar uangmu kembali? Ya kita berharap ada keadilan, negara hadir di sini untuk membela keadilan untuk korban semua, itu harapan kami. Apa Anda berharap Lamborghini-nya disita dikirim ke rumahmu? Ya kita menunggu ini ya, kita ikuti proses hukum. Tapi yang kami minta di sini adalah ada keadilan di sini, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak Fuad, apa kesimpulan Bapak nasihat kepada para masyarakat agar jangan lagi korban flexing? Ya. Korban flexing gara-gara melihat Lamborghini, melihat Rolls Royce langsung tergoda. Ya, jadi tentu saja kalau misalkan kita melihat ada sesuatu hal yang janggal, misalkan contoh dalam waktu singkat tiba-tiba kaya cepat gitu ya. Tentu saja kita harus lihat dulu yang dilakukan benar atau tidak. Nah ketika kalau misalkan kita tahu bahwa apa yang dilakukan dia tidak benar, apalagi melakukan tindakan-tindakan ilegal, tentu saja kita jangan kepancing. Anda sebagai ahli keuangan, bagaimana dengan janji-janji yang keuntungan flat yang 20%? Itu Anda perlu dicurigai nggak? Sudah pasti. Kalau misalkan ada kata-kata seperti ini nih, pasti untung, ya, garansi, titip dana, kelola dana, jangan percaya. Kalau ada masyarakat yang masih tergiur, salah sendiri, kau bodoh gitu. Bukan bodoh, tapi minimnya literasi keuangan. Ya bagaimana orang di gelodok sana mana peduli literasi keuangan. Menurut Anda, kalau sudah disebut untung 20%, itu masyarakatnya masih mau mengeluarkan itu bodoh atau enggak? Sekali lagi saya katakan, tidak bisa langsung terus kemudian kita menjudge bahwa itu bodoh. Karena apa? Karena akses untuk belajar sekarang mudah. Karena kita bisa belajar melalui YouTube, melalui sosial media, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekarang kepada Pak Fauzi, anggota DPR kita. Gimana kesimpulan Bapak terakhir? Pak Hotman, Bang Hotman, kawan-kawan yang saya hormati, pertama orang yang sukses itu tidak ada yang instan. Orang yang kaya pun tidak ada yang instan. Saya 36 tahun. Instan itu tidak. Seperti Bang Hotman yang sudah membangun jadi pengusaha puluhan tahun, hampir 35 tahun, 40 tahun. Artinya sukses dan kaya itu tidak ada yang instan, Pak. Nah, saya berharap dengan Bapak kalau mau berinvestasi itu, pertama legalitasnya harus ditanyakan, apakah dia perdagangan berjangka atau komoditas, itu ada stempel Bapeptinya. Kalau dia sana pinjaman online dan pinjol, itu ada stempel OJK-nya. Dan kami berharap kepada masyarakat luas untuk menanyakan legalitas sebelum melakukan investasi. Baik kan investasi yang bersifat perdagangan komoditas maupun fintech, itu tolong legalitasnya dipertanyakan, baik yang dikeluarkan oleh Bapepti maupun dikeluarkan oleh OJK. Indonesia sudah siap enggak menghadapi investasi berjenis seperti ini dengan investasi elektronik dan seperti yang sekarang? Udah siap nggak Indonesia, masyarakat Indonesia, atau belum? Kalau kita melihat masyarakat kita, kalau ditanya siap dan tidak siapnya kan tergantung regulasi, Bang, segang aturannya. Secara edukasi, secara
secara kedewasaan masyarakat kita, mentalitas sudah siap belum? Kan gini Bang, kalau tuntutan investasi itu yang bersifat online, bersifat menggunakan teknologi itu kan masyarakat sekarang kan sudah tidak bisa dibatasi lagi. Nah sekarang bagaimana menurut kita kesiapan dari pemerintah, baik Bapepti maupun OJK, pemerintah melakukan kesiapan regulasi yang diatur. Ya. Misalnya Bang, contoh konkretnya, dia di Bapepti itu ada deposito, berapa triliun dia harus membuat depositonya, berapa miliar harus depositonya. Kedua, kalau ada kerugian nasabah atau konsumen, dia harus bertanggung jawab. Prinsip dari OJK dan Bapepti itu jangan sampai menimbulkan korban, jangan sampai menimbulkan riuh, jangan sampai menimbulkan kerancuan. Nah oleh sebab itu akan diatur. Siap dan tidak siapnya tergantung regulasi dan masyarakat. Masyarakat kita harus bisa beralih teknologi dari tradisional, konvensional ke ahli teknologi yang lebih canggih. Nah bagaimana mengaturnya? Kripto Bang, kripto sudah ada 229 kripto. Dan itu apa yang disampaikan Pak Wisnu, namanya investasi itu ada untung dan ada rugi Pak. Tidak ada investasi itu untung terus. Kalau investasi menawarkan untung, itu ciri-cirinya dia ilegal. Terima Kalau kasih, investasinya Pak. Oke. Dan yang paling penting menurut saya, Bang Hotman, adalah kehati-hatian sebelum melakukan investasi. Dan jangan tergiur dengan kekayaan seseorang sesaat. Jangan tergiur dengan kekayaan Indra Ken, begitu kan? Iya, segitu Bang. Kalau kekayaan Hotman Paris gimana Pak? Terima kasih Pak. Pak Brigjen Ahmad. Apa pesan Bapak terakhir kepada masyarakat agar jangan terlalu banyak korban lagi? Melalui kesempatan ini tentu kami menghimbau ya. Kasus ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentu ini termasuk program ini Bang Hotman juga merupakan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas. Jadi jangan lagi ada yang menjadi korban. Kalau ini penipuan ini. Ya. Kami katakan ini penipuan, ini bukan investasi tapi membuat seolah-olah investasi ya. Dan jadi tentu ini bukan investasi tapi ini seolah-olah investasi. Seolah-olah investasi dan, dan sudah penipuan. Penipuan ya. Maka baik Saudara Indra maupun DS kami terapkan pasal penipuan itu ya. 378. 378 dan tentu. Tapi cuma 4 tahun Pak. Kan ada penipuan udah undang-undang ITE dan juga kita lapis dengan TPPU-nya. Oke. Ya. Dan ini kita akan melakukan seperti dikatakan Pak Wadzaki tadi, literasi. Kita memiliki akun-akun ya. Mulai akun Mabes, Diphumas, Polres dan sampai di ujung-ujung desa kita ada Babin Kamtibmas untuk mengingatkan seluruh masyarakat tentang bahayanya investasi bodong ini. Kita harus selain menegakkan hukum, kita harus melindungi masyarakat dari bahayanya investasi bodong ini. Terima kasih Pak Ahmad. Pak ahli hukum pidana kita Pak Suparji, kesimpulan Bapak terutama bagaimana agar hasil yang disita ini bisa mengembalikan kerugian korban. Sebaiknya jaksa bagaimana? Tentunya yang pertama kasus ini sangat menyedihkan dan bisa jadi adalah fenomena gunung es. Oleh karena itu proses hukum harus betul-betul tegas, tuntas dan tegak. Pada satu sisi adalah bagaimana menjerakan kepada pelaku dan kembali juga mengembalikan kerugian pada korban. Pendekatan keadilan tidak sekedar retributif tetapi adalah restoratif. Justice harus dikedepankan. Dalam konteks inilah jaksa harus mengedepankan bagaimana pemulihan kerugian korban. Salah satunya adalah proses penyitaan barang bukti nanti harus dikembalikan kepada korban-korbannya sehingga betul-betul kerugian yang terjadi ini betul-betul dipulihkan. Sehingga Pak Maru masih bisa mimpi malam ini Lamborghini-nya Indra Ken bisa kembali ke rumahnya. Ya, pada satu sisi tentunya Pak Ma'ruf kan pengen menjerakan pada pelaku. Pada sisi yang lain juga Pak Ma'ruf berharap uang yang telah keluar tadi itu secara tidak berhasil dengan baik, itu bisa dikembalikan. Maka dalam rangka inilah kita memang berharap jaksa sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara, betul-betul hadir untuk kepentingan korban, hadir untuk kepentingan bagaimana masyarakat yang telah betul-betul teraniaya praktek seperti ini. Nah, ke depan saya kira yang penting adalah bagaimana mitigasi yang secara jelas bahwa ini konstruksi penipuan, ini berinvestasi dan saya kira betul-betul banyak investasi-investasi yang berkedok penipuan. Oleh karenanya jangan dinamai lagi tentang investasi. Memang betul-betul adalah sebagai penipuan dan perjudian. Jadi ini adalah penipuan dan perjudian, bukan investasi.
tidak ada investasi, dan penting juga diterapkan undang-undang perdagangan. Sistem piramida, sistem ponzi kan juga dilarang secara tegas di situ. Pasal 9 dan penjelasan ancaman hukumnya juga cukup berat, yaitu 10 tahun saya kira itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari diskusi kita malam ini adalah, satu, masyarakat pakai common sense. Agar masyarakat pakai common sense. Kalau bunga bank misalnya, bunga deposito misalnya cuma 5%, bagaimana mungkin ada investasi menjanjikan keuntungan 20%? Itu aja sudah bisa dipakai sebagai pegangan. Yang kedua, jangan tergiur dengan penampilan pamer di medsos. Yang sebelumnya dia adalah influencer biasa-biasa naik Kijang, tiba-tiba naik Lamborghini, jangan tergiur. Karena belum tentu dan hampir dapat dipastikan itu adalah flexing, ya. Flexing atau apa istilahnya itu? Memamerkan kekayaan yang dicari secara tidak benar. Itulah kesimpulan kita, sekali lagi pakai common sense. Itu aja intinya. Oke, demikianlah acara topik diskusi kita malam ini, dan jangan lupa menonton Hot Room hanya di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot. Metro TV